Baik, ini seorang muslim dan dia saya rasa belajar agama Islam ya. Altaf. Kemarin baru kita ketemu. Ya. Jadi tadi kita ini membahas tentang buah dari Islam dan buah dari Kristen. Nah, kekristenan kalau diterapkan maka akan terjadi yang namanya perdamaian, ketertiban atau kerajaan surga turun ke bumi. Itu kalau orang menerapkan ajaran Kristen, menerapkan ajaran Yesus. Sedangkan kalau seseorang menerapkan ajaran Islam, benarkah yang terjadi itu adalah kedamaian, damai sejahtera atau malapetaka? Saya kasih contoh. Contoh. Saya mau tanya dulu sama Anda nih. Benar atau tidak bahwa generasi terbaik umat Islam itu adalah generasi awal? Iya. Sesuai dengan perkataan Muhammad kan? Betul? Iya. Oke. Benar tidak Al-Quran mengatakan bahwa mereka saling berkasih sayang? Iya. Oke. Tetapi faktanya apakah seperti itu? Maksudnya gimana? Nampaknya Anda kurang paham. Saya tunjukkan dulu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka itu saling berkasih sayang. Tetapi faktanya, makanya ketika saya menunjukkan saya ayat sering ini, naik bang, saya tahu bang tujuan ada mengkontradiksikan, merancukan pemahaman Islam dengan pemahaman yang Anda pahami. Padahal Anda juga sering ngomong, kenapa saya sering buat room ini, kenapa saya naik di sini untuk membantah orang-orang yang membicarakan Bible atau Injil dengan sesuai hawa nafsu mereka. Tadi kan saya abang tadi tuh ingin membantah bahwasanya kita sudah sampai pembicaraan kita ke sini bang. Orang-orang Tenang, kafir, orang-orang Yahudi, bang. Nasrani ketika bertemu. Tenang dulu Saya ini. tahu tujuan bang. Iya. Jadi Tenang dulu. kalau abang Kita bacakan memahami dulu bang dengan ya. agama Islam yang benar, enggak jangan Baik. dikontradiksikan bang. Abang ketika ngomong orang Islam jangan bicara Injil dengan tidak benar sesuai nafsu. Abang harus gitu juga ketika membahas tentang Islam. Abang harus mengetahui dengan benar, jangan sesuai dengan pemikiran abang. Oke, baik. Saya nggak mengetahui sesuai pemikiran saya. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, benarkah mereka hidup saling mengasihi kepada orang lain? Iya. Kepada Nanti sesama tujuannya mereka atau Anda orang akan lain, Bang? datangkan kayak di mana? Tenang dulu, Bang. Tenang Bentar, dulu. Saya tahu Tenang dulu abang lah. akan mengkontradiksikan. Tenang dulu biar Saya kita menjelaskan karena ini pemahaman Aduh, yang udah baku. mulai panik dia ini. Jangan panik begitu, Bang. Coba Enggak, Anda Bang. simak dulu. Kan saya sering naik ke abang dan Bukan, tahu dengar bahwa Anda jangan menyembunyikan sesuatu. Coba dengar dulu ya, dengar. Nah, iya udah jelas. Orang yang bersama-sama dengan Muhammad, benarkah mereka berkasih sayang kepada setiap orang tanpa memandang agama? Iya. Salah, Bang. Mereka hanya berkasih sayang sesama mereka, Bang. Di sini Ini loh abang ayatnya makanya memahami konteks ayatnya bang. Dalam di sini keras terhadap orang-orang kafir ketika orang-orang kafir tersebut al-bughdu wal-udwan ingin bahwasannya ingin mengalahkan atau konteksnya itu tidak sepemahaman abang. Jadi abang jangan salah menafsirkan. Sama seperti abang ketika jangan tafsirlah Injil sesuai pemahaman kalian. Abang dan terjual tadi faktanya seperti ini seperti ya kemarin sudah, kita sekarang di sini bom. mereka keras kepada siapa? Iya, orang-orang kafir. Maka tanda kutip kafir yang mana nih? Kafir Oke, dalam pemahaman stop dulu Islam di situ. ada apa? Ada Sebelum kafir kita harbi, ngomong kafir bang. yang mana, stop dulu di sini, Bang. Stop ada dulu. Kafir dhimmi, bang. Intinya mereka keras kepada orang kafir. Lalu Ya, mereka jangan bicara berkasih mutlak sayang seperti itu. sesama mereka, betul? Ya. Oke, sesama mereka berkasih sayang. Sekarang kita lihat faktanya. Ingat ya, Quran mengatakan bahwa mereka berkasih sayang dengan bom. Oke, Orang baik. Islam menuhankan Muhammad dan Mereka menuhankan berkasih Allah. sayang sesama mereka ya. Tujuannya Kita gitu. Masih ingat nggak, kita bang? sekarang buktikan apakah itu benar. Apakah mereka berkasih sayang sesama mereka. Saya mau tanya dulu sama Anda. Apakah terjadi peperangan antara para sahabat? Itu namanya irodah kauniyah, bang. Itu ada hikmah, bang. Jadi Bukan, saya nggak tanya mereka irona begini. Ini mulai ngeles lagi nih loh. Saya tanya sama Anda. Karena ingin membetulkan Benar pemikiran atau abang tidak yang bisa terjadi disalahpahami. benar atau tidak terjadi pertumpahan darah sesama pengikut Muhammad? Ya. Oke, apakah itu bukti kasih sayang?
Itu bentuk irodah kauniyah, hikmah di balik. Jangan langsung pakai Seperti gini, bahasa Bang. Arab lah, Bang. Bukan, Kalau Bang. jawaban apa ini? Bukan, Bang, ketika misalnya iblis ketika tidak bersujud ke Nabi Adam. Bukan itu apakah yang kita apa yang ini malah lari Bukan, kemana-mana yang bukan, dibahas. Bang. Ini loh, dengarkan saya, dengarkan. Sekarang gini. Pertanyaannya begini. Nanti kalau jawab gini, Bang, Kalau sebentar, Bang. Kalau mereka saya bilang berkasih iya, nanti Abang, sayang, oh ini buktinya. bagaimana mungkin sesama mereka itu saling bunuh? Boleh putus-putus, Bang? Makanya kalau saya ngomong didengerin, Bang. Dengar, Bang. Mereka lagi dengerin, putus-putus. Kalau mereka berkasih sayang seperti klaim Al-Quran, bagaimana mungkin mereka saling bantai? Maka tadi saya jawab ada irodah kauniyah. Nah, jawabannya ya. iroda. Ya sudahlah, Enggak, selesai saya lah, ngerti, sudahlah. Bang, tujuan Kenapa apa? mereka saling bantai? Iroda. Selalu begitu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, jawabannya adalah bahasa Arab, irodah. Makanya jadi pening sendiri, nggak ada jawaban. Gimana? Mereka hidup berkasih sayang sesama mereka. Artinya Al-Quran mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang bersama Muhammad, yaitu para sahabat, mereka saling berkasih sayang. Tetapi apakah klaim itu benar? Ternyata kalau kita baca sejarah agama Islam, ya, makasih Ed. Kalau kita baca sejarah agama Islam, setelah Muhammad meninggal, tahu Anda apa yang terjadi? Aisyah bertikai dengan Ali. Makasih Bang JB, makasih. Aisyah istri Nabi, Aisyah melakukan peperangan. Dia membawa pasukan. Akhirnya pasukannya bertemu dengan pasukannya Ali, menantunya Muhammad. Menantu Muhammad dan istri Muhammad bertikai di dalam perang Jamal tersebut. Perang Jamal, ribuan korban tewas. Saya bacakan sama kalian ya. Ini perang yang terjadi di antara para sahabat. Yang kata Muhammad adalah generasi terbaik. Jadi generasi terbaik itu melakukan peperangan. Nih, saya bacakan sama kalian ya. Supaya teman-teman bisa menyimpulkan. Karena banyak orang-orang tak tahu ini. Nih. Perhatikan ya, perang Jamal nih, pertempuran Jamal. Apa dikatakan di sini? Ya, adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rasyidin Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah dan Zubair. Ini sesama sahabat Nabi, sesama pengikut Muhammad yang katanya mereka saling berkasih sayang. Bagaimana kita mau percaya isi Al-Quran? Loh, ini memang benar. Siapa yang mau bantah ini? Bukankah mereka hidup berkasih sayang? Apakah cara berkasih sayang adalah saling adu pedang? Ya? Terjadi pada bulan Desember tahun 656. Ali adalah sepupu dan menantunya Muhammad dari Nabi Islam Muhammad. Sedangkan Aisyah adalah istri. Istrinya Muhammad bertempur dengan menantunya Muhammad. Sedangkan Tolhah dan Zubair adalah sahabat Muhammad yang terkemuka. Ini yang terjadi di antara para sahabat itu ini. Loh, kok Anda bilang pasukan yang terlibat nih, pasukan Ali, Bani Hashim, suku Kufah ini dan seterusnya. Pasukan Aisyah nih, ya, Bani Umayyah dan seterusnya, orang-orang Quraisy Mekah. Berapa korban yang tewas di dalam pertempuran ini? Kurang lebih 10.000, kurang lebih 400 sampai 500 orang dari pasukan Ali dan 2.500 orang dari pasukan Aisyah. Coba jawab dulu, jangan gelagapan ngomong terus, jangan. Loh, gimana? Kalau kita rujuk tadi surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu mereka saling berkasih sayang. Ternyata mereka berbaku-baku adu pedang di dalam lapangan peperangan perang Jamal.
Gimana Anda mau jawab ini? Ada Abdul Somad mau jawab itu? Makanya saya rasa Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu dengar, mereka nonton saya rasa. Ya, tetapi bagaimana cara menjawabnya? Karena pertanyaan ini memang sudah saya utarakan kepada banyak orang-orang muslim. Gak ada jawaban, gak ada. Ya. Oke, kita kasih naik ada Zainal. Yuk, silakan Zainal. Yuk, silakan Zainal. Halo Zainal. Halo. Oke, nampaknya Zainal dia kendala jaringan ya. By the way, anyway Baswe, sudah jam berapa nih teman-teman? Sudah jam 11:30 malam ini teman-teman. Gimana? Mau lanjut atau kita bobok dulu besok lagi? Bagaimana teman-teman? Sudah 11:30 malam. Gimana? Dels, coba Dels. Ya, silakan Dels. Halo Dels. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Kristen kok naik sini Bang? Ini kan diskusinya Kristen lawan Islam Bang. Kenapa Bang naik ke sini? Salah kamar Bang. Oke. Saya terkesan sama Abang. Iya Bang, kalau terkesan mensupport itu Bang, caranya tap layar, kemudian ini loh ada love orange, tap, kemudian follow, jangan malah ngajukan permintaan naik. Oke, saya turunkan dulu Bang. Aduh. Teman-teman, ya tolong. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen mensupport, pengen mendukung, teman-teman itu caranya bukan ngajukan permintaan naik. Cara teman-teman itu tap layar kah, bagikan kah, follow ini loh. Kita tembusin sampai 1 juta followers nih loh. Begitu ya teman-temannya, jangan malah ngajukan permintaan naik. Begitu. Biar fokus, biar kita kasih kursi nih sama yang muslim-muslim loh. Mereka yang mau naik ini ada 66 permintaan naik ya. Jangan ngajukan permintaan naik ya. Yang Kristen caranya tap layar. Ya seperti itu. Tap layar, bagikan, follow seperti itu ya. Kalau memang teman-teman mau mensupport. Ya supportnya bukan Bang, saya dukung. Bukan begitu caranya. Ya, teman-teman yang Kristen, saya mohonlah, ini masih banyak nih. Masih ada nih Sinaga, ini Kristian, apa segala macam. Ini pasti ya Kristen. Nanti kalau dinaikin, nanti orang protes Bang, gak usah dinaikin. Gak dinaikin salah. Begini teman-teman ya, yang Kristen biarlah saya wakili. Begitu. Kalau kalian senang, support saya. Kalau kalian tidak senang, skip. Tinggal skip aja gitu, pergi udah kan beres. Ya, kalau teman-teman support, teman-teman saya itu hampir setiap saat, hampir setiap live saya bilang, kalau teman-teman supportnya itu udah saya kasih tempat kok. Teman-teman bisa support tap layar, bisa juga support secara finansial. Ya teman-teman ya. Ini akhirnya saya iklan lagi nih akhirnya kan. Iklan lagi akhirnya nih.
Teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport secara finansial, teman-teman itu bisa mensupport saya di sini nih. Dukung, ada tempatnya untuk mendukung program Edis TV ini. Teman-teman bisa mendukung program ini secara finansial di yang tertera di layar. Silakan teman-teman bisa tangkap saja layarnya, screenshot saja. Nanti suatu saat ada berkat berlebih, boleh support saya di situ. Berikan kolektor bisa di situ tuh. BRI sekian, belakangnya 2532 atas nama Edi Sidaputar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman bisa screenshot. Jadi jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong please ya. Nanti dikasih naik, nanti jadi debat lagi. Anda salah bang, gak boleh begitu bang debatnya. Tidak boleh, harus begini. Karena itu saya sudah pernah ke surga bang. Di sana itu ada 2 substansi bang. Oke, kita kasih naik ada Azmi. Silakan Azmi. Halo Azmi. Halo bang, ada suaranya nggak bang? Ada, silakan bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Ada bang, silakan bang, kamera nyala dulu. Sudah saya bantu dari sini. Ya, silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tadi menanggapi masalah kasih sayang antara orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu bang. Oke, betul tidak bahwa Al-Quran menyatakan demikian, bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka itu saling berkasih sayang? Betul. Betul. Nah, kalau mereka saling berkasih sayang, berarti mereka itu mencerminkan hidup-hidup saling berkasih sayang itu, betul? Iya betul. Nah, tetapi faktanya di lapangan mereka saling adu pedang di medan pertempuran, betul? Betul. Nah, apakah itukah kasih sayang yang dimaksud? Nah itu harus kita lihat ininya bang, apa backgroundnya. Jadi Silakan. itu kan ada perpecahan antara kubu Aisyah dengan Sayyidina Ali karena adanya provokasi dari munafik Sabaiyah bang. Oke, berarti mereka saling berkasih sayang? Masih, seharusnya masih. Kan setelah itu kembali lagi. Aduh, berat. Gini. Bang, apa definisi saling berkasih sayang? Saya tanya dulu. Saling mengasihi, saling menyayangi, betul? Orang yang saling Gini mengasihi aja dah, gini kalau aja dah, diadu gini. domba, bang. Kalau Bang, diprovokasi, sebentar akan bang, gini. bertengkar. Kalau ada adik dan kakak saling pegang golok bacok-bacokan, menurut Anda itu berkasih sayang atau saling bermusuhan? Ya kalau bermusuhan iya, tapi lihat backgroundnya dong. Kenapa Jangan mereka berbelit bermusuhan? dulu. Aduh, gimana sih orang ini? Jangan gara-gara Anda beragama lalu justru akal Anda itu malah mati. Justru beragama itu akal Anda itu harus hidup. Coba jawab dulu pertanyaan saya simpel. Kalau ada 2 orang saling pegang golok lalu saling bacok-bacokan, pertanyaan saya, apakah mereka sedang mengekspresikan kasih sayang atau saling mengekspresikan permusuhan? Saat itu ya permusuhan. Gimana Permusuhan. caranya? Baik, stop dulu di situ. Semoga akal Anda masih tetap waras ketika kita ngomong agama ya. Semoga masih waras. Dengarkan. Pertanyaan saya, betul atau tidak Al-Quran mengatakan bahwa para sahabat mereka saling berkasih sayang? Betul. Betul. Antara Ali dan Aisyah saling berkasih sayang. Antara Ali dan Tolha dan Zubair mereka saling berkasih sayang. Berkasih sayang bang, itu Oke, kan saya bilang tetapi, ada sebentar. namanya provokator. Tetapi betul atau tidak mereka akhirnya Abang saling nggak bahas provokator itu? baku pedang Kenapa? di situ? Kenapa abang nggak bahas provokator itu coba? Kok jadi provokator? Yang disalahin. Salah Wahyudi betul? Siapa provokatornya Wahyudi? Bang,
Sebentar, Abang saya tanya kalau dulu, sebentar, punya- tenang. Menurut Anda, mereka berperang itu salahnya salah Wahyudi karena Wahyudi lah yang memprovokator, betul? Iya, ada provokator kan? Siapa Abang provokatornya? tahu kan? Provokatornya siapa? Dari munafik Sabaiyah. Siapa? Wahyudi, betul? Ah, Abang tahunya gimana? bilang Bang Wahyudi, Bang Wahyudi. Dari Wahyudi Abdullah bin Salam, Wahyudi lagi. Ya kalau memang Udahlah, dari sekarang gini aja. Kalau dari Yahudi, Bang. Kalau Gini memang dari aja, Yahudi, Bang, sekarang kenapa? begini. Sekarang begini, Bang. Anda punya adik, punya kakak? Punya. Punya? Oke. Kalian saling Punya. mengasihi, menyayangi? Saling mengasihi saya. Oke. Bisa tidak saya menjadi provokator sehingga kalian adu bacok? Bisa nggak? Bisa Mungkin aja nggak? tergantung abang provokasinya. Ya, Mungkin, kalau Anda kenapa? berarti Anda sama dengan ayam. Kalau bisa Anda tidak jauh beda dengan ayam. Pegang. Ya itulah. Dengar Itulah saya. mulut Dengar. manusia Ya, kalau dengar nggak saya, dijaga dengar kayak saya. gitu, Bang. Ya, coba dengar Bisa saya ya. bikin lah. Oke, sebentar dulu. Gini. Saya punya adik, punya kakak. Saya pastikan tidak mungkin Anda bisa memprovokasi saya dengan adik saya atau kakak saya supaya kami saling bacok. Mustahil. Ngimpi Anda bermimpi di siang bolong. Artinya apa? Artinya Anda tidak mungkin bisa membuat saya dengan saudara saya menjadi ayam. Bayangkan teman-teman, para sahabat menurut Anda para sahabat yang IQ-nya tinggi, generasi muslim terbaik, panutan sepanjang abad, bisa diprovokasi untuk saling bunuh. Itukah yang dimaksud generasi terbaik? Itu generasi terbaik? Saya kira Bang Edi sudah tahu Loh, konteksnya. bagaimana Konteks hadisnya mungkin dia sudah sebentar? tahu. Bagaimana mungkin generasi terbaik kelakuannya menurut Anda mudah terprovokasi, mudah saling bunuh, saling bantai hanya gara-gara diprovokasi oleh seorang Wahyudi? Sungguh ajib ayat-ayat, sungguh ajib akal orang Wahyudi. Bayangkan, sungguh sakti Coba lihat situasinya. mandraguna. Abang lihat situasinya kan. Abang lihat hadis itu, lihat situasinya enggak? Oke, siapa yang memprovokasi? Udah, kita jangan lihat siapa yang provokasi dulu. Lihat situasinya enggak? Jangan di bawah sana. Kau cuma ngarang saja datang ke sini provokasi. Yang perang kamu yang disalahin provokator. Siapa? Ada saja. Lihat. Adakah saling bantai? Adakah saling bacok antara murid-murid? Gak ada. Adakah Petrus dan Yohanes saling perang, saling baku hantam? Gak ada. Gak ada. Tetapi para sahabat menurut mereka itu diprovokasi orang, nggak tahu ditanya siapa provokatornya, nggak tahu siapa. Artinya apa? Ingin melemparkan kesalahan karena manusia secara nalurinya dia tidak mau disalahkan, dia akan melempar kesalahan itu kepada orang lain. Gimana? Amar, silakan. Amar.